Aku bukanlah orang yang tergolong indigo atau punya kemampuan melihat makhluk gaib. Entah kenapa, dari kecil aku seperti bisa merasakan adanya makhluk tak kasat mata yang ada di sekitarku. Berikut aku ceritakan sepenggal kisahku. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2007. Saat itu aku baru lulus madrasah aliyah. Untuk mencari pengalaman, aku pergi ke rumah pamanku di Tapak Tuan, Aceh Selatan. 3 bulan aku di sana. Kemudian pamanku berencana pindah kontrakan untuk mencari suasana baru. Tak lama berselang, akhirnya kami pun pindah. Rumah yang sekarang kami tempati ini tergolong sangatlah tua. Terdiri dari 2 lantai dan di setiap lantainya hanya ada 1 kamar yang ukurannya menurutku terlalu besar. Ya, sekitar 6 kali 6 meter. Sudah puluhan keluarga mungkin pernah mengontrak di rumah itu sebelum kami. Hari pertama, kami melakukan bersih-bersih sebelum pindah. Sebenarnya aku sudah bisa merasakan ada hawa yang lain di rumah itu, tapi aku enggan mengatakannya pada pamanku. Malamnya, karena kelelahan, aku pun tertidur pulas di kamar atas bersama seorang sepupuku yang bernama Zahra. Usianya hanya terpaut 2 tahun di bawahku. Kami memiliki kebebasan yang sama, yakni tidak bisa tidur dalam keadaan terang benderang. Jadi, kami tidur menggunakan kamar yang dimatikan lampunya, sehingga menjadi gelap gulita. Gangguan dari makhluk itu langsung aku rasakan. Di antara sadar dan tidak, aku melihat sosok tinggi besar yang tengah berdiri di sudut tangga. Karena kebetulan pintu kamar belum tertutup. Sore itu, sesosok berpostur tidak wajar dengan mata merah menyala dan rambutnya gimbal. Sosok itu terus menatap ke arahku. Sontak aku ketakutan dan bermaksud membangunkan Zahra. Tapi tubuhku tak mampu bergerak. Suaraku tak bisa keluar. Padahal aku sudah teriak. Tapi justru suaraku hanya tercekat di tenggorokan saja. Alhasil, aku hanya bisa pasrah dan berdoa sambil memejamkan mata dan sesekali melihat ke arah makhluk itu, berharap makhluk itu sudah tidak ada. Beberapa saat kemudian, akhirnya makhluk itu benar-benar lenyap dari pandanganku. Bersamaan dengan berakhirnya ayat kursi yang kubaca, aku pun bisa bernafas lega. Aku lalu membaca doa sebelum tidur dan melanjutkan tidurku kembali. Siangnya, aku melanjutkan rutinitasku seperti biasa dan menganggap itu hanya bentuk perkenalan dari makhluk yang lebih dahulu menempati rumah ini sebelum kami. 3 minggu berselang, aku tak lagi mengalami gangguan. Sampai suatu saat, kebetulan hari itu kami berwisata di air terjun. Dan sampai di rumah saat menjelang maghrib, kami pun mandi secara bergantian. Aku mendapat giliran terakhir karena kebetulan hari itu mengalami masa menstruasi. Jadi aku mengalah karena yang lain mengejar waktu maghrib sedangkan aku tidak sholat. Aku pun mempercepat mandiku karena memang aku tak pernah mandi saat maghrib, apalagi dalam keadaan kotor seperti itu, di mana saat-saat seperti itu rentan dengan gangguan makhluk gaib. Saat itu aku hendak memakai anduk. Samar-samar aku mendengar seorang memanggil namaku. Awalnya lirih dan kupikir itu suara sepupuku yang cewek. Tapi ketiga kalinya benar-benar jelas bahwa itu bukan suara sepupuku. Karena penasaran, aku pun menyahuti panggilan itu. "Siapa ya?" teriakku. "Ini aku, Kak, Irma," sahutnya. "Ada apa?" tanyaku lagi. Tapi sudah tak ada lagi sautan. Aku pun bergegas mengenakan handuk dan keluar sambil berpikir, siapakah Irma itu? Apakah Irma itu temannya Zara?
Sampainya di kamar, aku pun bertanya pada Zahra yang baru selesai sholat, apakah ada temannya atau saudaranya yang bernama Irma yang datang. Dia pun heran dan menjawab bahwa itu tidak ada. Aku lalu menceritakan peristiwa di kamar mandi tadi. Malah dia yang ketakutan. Kak, logikanya ya, ini maghrib, gak mungkin ada orang berkunjung karena kurang sopan berkunjung ke rumah waktu maghrib. Terus kakak lihat gak tulisan itu? Tunjuk Zahra ke arah roster pelajaran yang ditempel di sudut-sudut langit. Tapi sudah terlihat sangat-sangat usang. Aku pun heran, ada apa sama roster itu? Aku mencoba melihat tulisan di bawahnya, di luar tabel roster. Aku pun melihat ke sudut roster tersebut, dan ternyata di sana tertulis Ilma Sulistikawati, dan tepat di atas tebal tertuliskan roster pelajaran 3 IPA tahun 1996-1997. Apa? Aku terhenyak. Spontan Zahra merapat ke arahku sambil meranggul lenganku erat-erat. Tapi aku segera mengusai keadaan. Kamu ini kayak orang gak punya iman. Habis sholat toh? Masa takut sama yang begituan? Takut tuh sama Tuhan, bukan sama hantu. Ucapku sambil tersenyum, berusaha mencarikan suasana, walaupun sebenarnya bulu kuduku juga merinding. Keesokan harinya, aku berusaha mencari tahu kepada tetangga tentang seorang anak yang bernama Irma itu. Mereka bercerita bahwa Irma itu adalah gadis remaja yang meninggal karena tercebur ke dalam sumur yang ada di dalam kamar mandi sebuah rumah di kontrakan itu. Mereka malah heran, kenapa aku bisa tahu Irma? Aku hanya menjawab karena membaca tabel roster di atas kamar itu. 2 hari berselang, waktu menunjukkan pukul 16.30. Saat itu aku baru bangun dari tidur siang. Karena kebetulan hari itu hari libur, jadi aku bisa sedikit untuk bersantai. Aku berniat mengambil minuman ke dapur. Saat aku sedang menenggak minuman di depan meja dispenser, tiba-tiba aku melihat ada seorang anak kecil berusia 4 tahunan berlari ke arah pintu belakang rumah yang memang sedang terbuka. Anak itu berlari sambil mendorongku ke belakang hingga aku terdesak. Aku pikir itu adalah sepupuku, Haikal, yang masih berusia 4 tahun. Dia terlihat seperti habis mandi dengan hanya menggunakan cawat dan bedak yang bertabur di punggungnya. Tapi kenapa aroma bedaknya begitu menusuk? Haikal, habis mandi tuh pakai baju dek, baru boleh main. Ini belum pakai baju, udah lari-larian, jadi baunya asem kan, ujarku. Tapi malah bibiku menyaut dari ruang TV. Haikal yang mana nah? Kan Haikal belum pulang. Aku pun teringat bahwa sepupuku yang memang masih balita itu sedang ikut bersama ayahnya ke rumah saudaranya sejak tadi pagi. Dan rumahnya itu berada di kecamatan lain. Waduh, apalagi ini gumamku. Belum sempat aku berpikir jernih, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan aneh. Seperti sosok perempuan mengenakan baju seperti daster dengan rambut tergerai sampai kaki. Bayangan itu seperti melayang dengan ringan, namun kemudian melesat dengan cepat ke arah ruang tamu. Melihat itu, aku langsung istighfar berkali-kali. Entah kenapa perasaanku mulai tak enak. Puncaknya terjadi pada malam itu juga. Saat aku mulai terlelap, tiba-tiba aku terjaga karena melihat Haikal yang berlari-lari sambil tertawa di dalam kamarku. Dan saat aku membuka mata, tak ada siapapun di sana. Sengaja aku ceritakan ini pada sepupuku, Zahra, yang tidur sekamar denganku. Karena aku yakin dia pasti ketakutan. Akhirnya aku pun mencoba tidur kembali. Walaupun sedikit sulit, akhirnya aku pun terlelap. Namun ketenanganku terus kembali. Aku tidur dalam posisi telentang dan tiba-tiba saja merasakan dadaku serasa ditindih sesuatu. Sesak bukan kepalang, dan tak lama berselang aku merasakan tubuhku diseret ke bawah. Aku berusaha meronta dan berteriak hingga aku rasakan tubuhku terjatuh.
Kemudian tubuhku diseret lagi ke arah kursi kayu tua yang di atasnya kami letakkan kipas angin. Jelas telingaku mendengar suara kipas angin itu menderu seperti helikopter. Aku berupaya melihat makhluk apa yang memperdayaku saat itu, tapi tetap tak kelihatan. Malah yang kurasa leherku dibelit kipas angin yang tiba-tiba mati. Aku merasakan makhluk itu makin keterlaluan. Aku pun mulai membaca ayat kursi hingga tak lama kemudian aku mencium bau gosong dan tubuhku terasa ringan. Aku langsung tertidur di bawah kursi tua itu dengan kondisi leher yang terlilit kabel kipas angin. Pagi-pagi sekali aku merasakan pipiku ditepuk-tepuk. Begitu ku buka mata, ternyata itu bibiku. Tiba-tiba aku sudah ada di tempat tidur lagi dan langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim. Bibiku berkata bahwa ia mengangkatku dari bawah kursi dan melepaskan lilitan kabel di leherku. Katanya aku pingsan. Bibiku pun bertanya kepada aku, mengapa aku bisa dalam posisi yang seperti itu. Aku pun menceritakan kejadiannya. Dan dia pun menambahkan bahwa tadi malam tiba-tiba saja Zahra lari dari kamar dan berkata bahwa ia memelukku sambil tiduran. Bukan aku yang dipeluk, melainkan pocongan yang amat besar. Maka dari itu, dia langsung lari dari kamar dan memilih tidur dengan orang tuanya. Siangnya kami mendatangkan seorang ustadz ke rumah dengan tujuan membersihkan rumah itu agar kejadian yang nyaris membunuhku semalam tidak terjadi lagi. Kami mengadakan pengajian dan mengundang para tetangga di pengajian itu. Dari mereka kami juga mendengar bahwa di kamar tempatku dan Zahra tidur pernah ada seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Dan katanya lagi, arwah wanita itu sempat meneror kampung tersebut selama 40 hari. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Pak Ustadz menyarankan bahwa kami harus sering membacakan surat-surat Al-Quran di rumah itu. Aku juga dianjurkan untuk tidak mematikan lampu saat tidur. Semenjak itu kami sering membacakan surat-surat selepas sholat. Aku tak pernah lagi mendapat gangguan dari makhluk halus di rumah itu.